Guys, saya melihat ternyata Indonesia mempunyai kekuatan militer yang luar biasa. Bayangkan, dari 149 negara yang ada di dunia ini, Indonesia menduduki ranking yang ke-13 ya, dari segi kekuatan militernya. Kalau di Asia Tenggara saja, Indonesia merupakan ranking yang pertama. Saya bukan orang Indonesia guys, tapi apabila saya melihat kekuatan dan juga semangat mereka, sumpah, saya rasa begitu bangga ya, karena ada negara tetangga yang mempunyai kekuatan yang membuatkan negara-negara asing sangat segan terhadap Indonesia. Nah, guys, sebenarnya kali ini saya bukan membanding-bandingkan ya, tetapi ini merupakan satu disiplin dan juga semangat patriotik yang ada pada Indonesia. Saya melihat Indonesia bisa mencipta pelbagai jenis alutsista. Dan Indonesia seringkali ya diundang di negara-negara yang besar seperti Perancis. Baru-baru ini, Tentara Nasional Indonesia menjadi perhatian dan juga sangat dikagumi oleh orang-orang Perancis ketika sambutan hari ulang tahun negara Perancis baru-baru ini. Bukan mudah ya, satu-satu negara yang besar mengundang negara-negara lain untuk turut serta mempamerkan kekuatan ataupun bagaimana militer mereka. Tapi Indonesia baru-baru ini diundang oleh Perancis dan di situ negara Perancis begitu kagum tentang kekuatan militer Indonesia. Saya sebenarnya selalu melihat ya bagaimana Indonesia ketika berada di peringkat internasional. Suara Indonesia ini sangatlah berkesan dan juga didengar guys. Ayo kita saksikan bagaimana kekuatan militer yang ada di negara Indonesia ini dan merupakan salah satu negara yang disegani dan dihormati oleh banyak negara yang ada di dunia ini. Langsung kita nonton bagaimana kekuatan militer Indonesia saat ini guys. Yuk kita nonton video ini, jom. Sebagai manusia, rasa takut itu pasti ada, tapi sebagai prajurit TNI rasa takut hilang karena pengabadian roboh TNI. Lihat nih. Peluru hidup guys. Ini kalau kena confirm. Antara latihan yang sangat menakutkan ya bagi Tentara Nasional Indonesia yang ini kalau dilihat oleh tentara asing ya, mereka begitu takut untuk menjalani latihan seperti mana yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Dan inilah membuatkan kualitas tentara Indonesia ini menjadi satu kekaguman ya oleh negara-negara di luar sana. Dan untuk tentara Indonesia seperti Kopassus pernah ya melatih di beberapa negara besar dan juga ada beberapa negara yang menggunakan identiti seperti yang digunakan pakai oleh Tentara Nasional Indonesia khususnya Kopassus, yaitu tentara Kamboja guys. Dia persis ya seperti pemakaian tentara Indonesia yaitu Kopassus, pakai baret merah dan juga dari segi seragam dan inilah sebuah kebanggaan bagi negara Indonesia yang mempunyai kekuatan yang nomor 1 di Asia Tenggara dan ranking yang ke-13 di peringkat dunia guys. Skill TNI murni oleh tenaga dalam. Ini baru skill nah, bagaimana nih? Wih besarnya. Ini konkret guys, konkret nih. Oke. 3 kali ketuk saja. Siap. Ini bukan semua orang boleh melakukan hal seumpama ini. Hanya ahlinya saja yang dapat melakukan perkara seumpama ini. Mungkin ada teknik ya, tetapi itulah setiap kali Tentara Nasional Indonesia nih membuat pertunjukan ya, seringkali menjadi sorotan media-media asing. Karena disiplin mereka guys sangat kuat ya. Dan mereka ini bukan semata-mata untuk mempertunjukkan kehebatan mereka, tetapi inilah identiti negara Indonesia yang mempunyai keberanian yang cukup luar biasa. Dan jiwa nasionalisme mereka itu guys memang sukar untuk disaingi ya
walau kemana mereka pergi, tetapi nasionalisme mereka itu sangat kuat. Dan kalau membantu, mereka membantu ini guys, betul-betul ikhlas. Saya ada nampak beberapa video ya, yang mana tentera Indonesia ada yang sampai hilang kaki, hilang tangan, semata-mata misi kemanusiaan di negara-negara asing ya. Tetapi itulah, setibanya mereka balik dengan keadaan tangan tidak ada, kaki tidak ada, tetapi itulah niat suci mereka itu untuk membantu bukan sejak pada negara mereka, tetapi negara-negara yang memerlukan pertolongan ya, seperti Palestina. Mereka rela berkorban begitu untuk menjaga nama baik negara mereka. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa Indonesia ini bukan sejak mempertahankan negaranya, tetapi untuk misi kemanusiaan mereka seringkali menghantar ya tentara-tentara ataupun pasukan elit mereka untuk misi-misi kemanusiaan yang begitu ramai negara yang tidak menghantar ya, karena takut akan risikonya. Tetapi untuk Indonesia mereka menghantar. Ada beberapa saya lihat ya tentara Indonesia yang sudah tidak ada tangan, tidak ada kaki karena akibat daripada kesan peperangan yang berlaku di tempat yang mereka bertugas itu. Latihan Kopassus TNI Indonesia. Wah, lihat nih. Tentara asing pun kagum ya melihat pertunjukan. Tajam. Waduh, kok bisa begitu ya? Bukan mudah untuk mempamerkan seumpama ini kalau bukan ahlinya. Jadi ternyata Indonesia nih seringkali ya mendapat undangan juga dari negara-negara asing untuk pertunjukan seperti baru-baru ini saya lihat di Prancis. Tentara Nasional Indonesia berada di barisan paling hadapan, dan ini yang membuat media-media asing ya begitu kagum melihat tentang disiplin Tentara Nasional Indonesia itu yang sangat susah, tetapi Indonesia dia dapat melakukan satu pertunjukan yang telah menarik perhatian ramai orang yang datang pada acara itu, sehingga mereka dapat membentuk ya satu tulisan TNI dalam barisan mereka itu ketika melalui lintas hormat semasa hari ulang tahun untuk negara Prancis baru-baru ini guys. Oke, lihat nih, hanya tentara Indonesia yang bisa seperti ini. Hal seperti ini pun jadi sorotan media luar. Lihat tuh, membentuk TNI ya, huruf TNI. Cantiknya. Yuk, tidak bergerak. Mereka seperti bawa satu tulisan, tapi ini bukan tulisan guys. Ini orang jalan nih. Tentara-tentara Nasional Indonesia yang telah dibentuk disiplin mereka sehingga dapat membuat satu animasi seumpama ini ya. Dari atas kelihatan TNI. Jadi ini yang mendapat sorotan dari media luar negara ya. Dan itu yang guys, sebenarnya yang saya lihat ya, Indonesia ini kalau dari segi mereka punya tentara, mereka telah melatih beberapa negara seperti Kamboja, sehingga Kamboja dia yang saya lihat Kamboja menggunakan identiti seperti identiti Kopassus, menggunakan baret merah, dan sehingga hari ini hubungan Indonesia dan Kamboja sangat baik, dan Indonesia menjadi guru kepada negara Kamboja guys. Oke, ini angkatan laut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mereka punya sosok tubuh pun bukan kaleng-kaleng. Sekarang kita yang bikin dunia deg-degan. Rudal hipersonik Indonesia bisa melesat 6 kali lebih cepat dari suara. Nggak bisa dilacak, nggak bisa dicegat. Yang bikin anak-anak bangsa bukan lulusan luar negeri, bukan negara besar, tapi kita. Uji coba pertamanya bikin para ahli luar negeri kaget. Mereka bilang,
Indonesia bukan lagi negara tertinggal. Ini bukan cuma rudal. Ini simbol bahwa kita bisa berdiri sejajar. Kalau kamu bangga jadi Indonesia, tunjukkan. Konten kayak gini harus disebar, biar dunia tahu siapa kita. Betul lah. Bila lihat ya, dari segi kekuatan militer yang ada di Asia Tenggara nih, Indonesia berada ranking yang pertama. Guys, saya bukan orang Indonesia, tetapi saya sangat kagum ya tentang kekuatan negara mereka. Karena apa? Membentuk disiplin yang sangat baik. Dan kalau dilihat ya, Tentara Nasional Indonesia, pasukan elit yaitu Kopassus. Pasukan ini mereka yang dapat menyelinap tanpa meninggalkan kesan. Itu antara yang saya tahu lah. Dan kalau lihat cara mereka training, ini tidak masuk akal guys. Sebab kalau training mereka menggunakan peluru hidup sehingga boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Tetapi tentara Indonesia, mereka training dengan menggunakan peluru hidup. Nah, bayangkan guys, sukar untuk diterima akal. Inilah Tentara Nasional Indonesia yang disegani dan juga dihormati oleh negara-negara yang lain guys. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lapis. Boleh kah? Boleh? Satu kali hentak. Dia ada tim, ada individu. Jadi kalau dilihat, ini adalah satu teknik yang digunakan pakai oleh Tentara Nasional Indonesia yang menguji kekuatan fizikal. Dan bila melihat ya, mereka ni masih muda. Tetapi di usia muda sudah menjadi tentara, sanggup meninggalkan keluarga untuk mempertahankan negara, untuk membela tanah air. Dan inilah membuatkan walaupun Indonesia itu mempunyai jumlah penduduk yang ramai, nomor 3 ya, kalau tidak silap yang paling ramai populasinya, tetapi dari segi keselamatan negaranya memang terjamin guys. Sebab dari segi kekuatan militer mereka ini sama ada udara, darat, laut ya. Ketiga-tiga tentara bagian udara, darat dan laut ini masing-masing mempunyai pasukan elitnya. Jadi membuatkan negara-negara asing juga ya sangat kagum. Lagipun Indonesia nih, saya tertarik sebab dia dapat mencipta alutsista untuk negaranya sendiri. Seperti yang teman-teman lihat tadi itu, ada beberapa alutsista hasil daripada buatan anak bangsa. Jadi kalau dilihat Indonesia, kalau dari segi untuk mencipta alutsista tu, salah satu mereka mempunyai pabrik sendiri ya, seperti PT Pindad, PT Dirgantara, PT LAN. Ini adalah satu kredit untuk Indonesia karena tidak perlu lagi bergantung harap pada negara-negara Eropa ya. Nilainya sangat mahal kalau membeli alutsista dari luar negara. Jadi kalau Indonesia bisa mencipta alutsista untuk negaranya sendiri, ini dapat menjimatkan keuangan negara dan dapat menjaga dia punya kualitas alutsista tersebut. Itu yang saya lihat guys, yang membuatkan bila melihat dari segi kekuatan untuk negara Indonesia nih, tentaranya nih guys, ini yang merupakan ranking yang ke-13, ranking peringkat dunia. Asia Tenggara ranking yang pertama, dan ini sudah pasti dengan kekuatan negaranya begitu membuatkan Indonesia punya suara ya di peringkat internasional sangat disegani. Dan apa-apa keputusan ya pemimpin Indonesia ketika berpidato ataupun berkunjung ke negara-negara yang besar ya, suara Indonesia ini sangatlah didengar oleh negara-negara asing. Kalau di PBB, suara Indonesia juga lantang ya, menyuarakan tentang hak pembebasan Palestina dan hak kemanusiaan. Jadi inilah satu suasana yang ada di bagian ASEAN ini, yang ada satu negara mempunyai kekuatan militernya yang boleh menyaingi ya beberapa negara yang ada di dunia ini. Daripada 149
negara, Indonesia berada ranking yang ke-13 ya untuk kekuatan militernya. Jadi sudah pasti ini yang membuatkan negara-negara tetangga turut merasa bangga karena ada negara tetangga yang mempunyai kekuatan militernya yang sangat disegani dan juga dihormati oleh negara-negara besar yang mempunyai kekuatan superpower. Tetapi Indonesia telah masuk dalam kategori negara yang mempunyai kekuatan militer di dunia ini yang mempunyai rekod ranking yang ke-13. Jadi guys, apapun, semoga di Asia Tenggara ini dengan adanya Indonesia, negara ataupun negara-negara tetangga ya menjadi satu hubungan yang baiklah dengan negara Indonesia, karena dengan adanya Indonesia maka dia juga dapat mewujudkan satu hubungan yang baik, boleh membuatkan negara-negara asing tidak akan berani ya mengusik ataupun mengapa-apakan negara Indonesia khususnya. Jadi apapun guys, inilah satu bentuk kekuatan yang ada pada Indonesia yang wajar dibanggakan karena dari segi bentuk latihan, dari segi kepemilikan alutsista, dari segi bagaimana mereka menunjukkan aksi-aksi yang cukup luar biasa di peringkat antara bangsa ya, yang menjadi sorotan media-media asing, yang membuatkan negara Indonesia ini terkenal bukan saja di Asia Tenggara, malah terkenal di seluruh dunia. Jadi guys, apapun terbaik untuk Tentara Nasional Indonesia. Semoga Malaysia, Indonesia, dan negara-negara Asia Tenggara ini terus kekal bersatu padu ya, saling menghormati antara satu sama yang lain dengan hubungan yang baik. Itu yang kita perlu jaga sampai bila-bila. Jadi itu saja untuk kali ini, pasukan elit tentara Indonesia terbaik yang membuat negara asing melongo melihat bagaimana Tentara Nasional Indonesia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.